Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Risa Aulia dengan NIM 25111622020 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2025 kelas A2. Saya di sini akan memaparkan materi terkait fonetik. Sebelumnya, saya sudah ada menjelaskan terkait pengertian fonetik, jenis-jenis fonetik, dan transkripsi fonetik. Kali ini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama ada alat ucap, yang kedua ada proses pembunyian bahasa. Dalam proses pembunyian bahasa, itu ada pita suara terbuka agak lebar, lalu ada pita suara terbuka agak lebar, pita suara terbuka sedikit, dan pita suara tertutup rapat-rapat. Bagian ketiga ada jenis-jenis bunyi bahasa. Di sini ada bunyi vokal, bunyi diftong, bunyi konsonan, dan bunyi klaster. Yang keempat ada unsur suprasegmental. Di sini ada tekanan atau stres, kemudian ada nada, dan ada jeda atau persendian. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada silabel. Dalam silabel itu ada onset, ada koda, dan ada nukleus. Ini adalah peta konsepnya yang telah saya buat. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu alat ucap. Dalam kajian fonetik artikulatoris, alat ucap menjadi objek penting karena menentukan bagaimana bunyi dihasilkan, dibedakan, dan diklasifikasikan. Yang kedua ada proses pembunyian bahasa. Jadi bunyi bahasa itu terjadi karena bergetarnya pita suara sebab tertiup udara dan paru-paru, kemudian diteruskan lewat mulut atau hidung berkenaan dengan hambatan pada pita suara. Ada 4 macam posisi pita suara, yaitu pita suara terbuka lebar, yaitu di mana tidak ada hambatan dan bunyi yang dihasilkan. Yang kedua ada di mana pita suara terbuka agak lebar, itu menghasilkan bunyi-bunyi yang tidak bersuara. Yang ketiga ada pita suara terbuka sedikit, yaitu menghasilkan bunyi yang bersuara. Dan yang terakhir ada pita suara tertutup rapat, itu menghasilkan bunyi hamzah atau bunyi glottal stop. Jadi tempat suara itu dihasilkan disebut tempat artikulasi. Sedangkan alat-alat yang digunakan itu adalah artikulator. Yang ketiga ada jenis-jenis bunyi bahasa. Yang pertama ada bunyi vokal. Adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa adanya hambatan pada aliran udara ketika keluar dari paru-paru melalui rongga mulut, yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Yang kedua ada bunyi diftong, merupakan gabungan 2 bunyi vokal yang diucapkan dalam satu kesatuan bunyi sehingga bentuk satu suku kata, seperti ai, au, dan oi. Yang ketiga ada bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya bunyi hambatan pada aliran udara oleh alat ucap seperti bibir, lidah, gigi, atau langit-langit mulut.
hurufnya seperti B, C, D, G, K, L, M, N, P, R, S, T. Yang keempat ada bunyi klaster. Bunyi klaster adalah kumpulan dua atau lebih konsonan yang muncul secara berurutan dalam satu suku kata tanpa diselingi oleh huruf vokal. Contohnya itu huruf P, R pada kata pria dan huruf S, T, R pada kata struktur. Yang keempat ada unsur suprasegmental. Dalam arus ujaran ada bunyi yang dapat disegmentasikan sehingga disebut bunyi segmental. Tetapi yang berkenaan dengan keras lembut, panjang pendek, dan jeda bunyi tidak dapat disegmentasikan. Bagian dari bagian bunyi tersebut disebut bunyi suprasegmental atau prosodi. Unsur-unsur dalam suprasegmental pertama ada tekanan atau stres menyangkut masalah keras lunaknya bunyi. Yang kedua ada nada. Yang pertama ada nada naik atau tinggi, biasanya diberi tanda garis ke atas. Yang kedua ada nada datar yang diberi tanda garis lurus mendatar. Kemudian ada nada turun atau merendah, biasanya diberi tanda garis menurun. Kemudian ada nada naik turun, di mana disebut naik lalu turun. Dan yang terakhir ada nada turun naik, yang dimana tersebut awalnya turun kemudian naik di nada tinggi. Kemudian ada jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Yang kelima ada silabel. Silabel itu adalah suku kata yang merupakan satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtunan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal atau satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Dalam silabel itu terdapat onset. Onset adalah bunyi pertama pada sebuah silabel. Kemudian ada koda, yaitu merupakan bunyi akhir pada sebuah silabel. Lalu ada nukleus, yaitu adalah inti suku kata, biasanya berupa huruf vokal. Contohnya pada kata kantor. Kata kantor itu terbagi menjadi dua suku kata, yaitu ada kan dan tor. Pada kata kan, huruf K itu adalah onset. Huruf K itu adalah onset. Kemudian huruf A itu adalah nukleus dan huruf N itu adalah koda. Kemudian pada kata tor, huruf T itu adalah onset. Huruf O itu adalah nukleus dan huruf R itu adalah koda. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, semoga dapat dipahami.